Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hilda Hilaliyah selaku dosen studi mata kuliah retorika dan juga semua teman-teman yang turut menyaksikan video ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua untuk dapat menyaksikan video pidato pada kesempatan kali ini dalam kondisi yang sehat tanpa kekurangan apapun. Tak lupa salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW untuk mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sedikit memberikan pemahaman melalui pidato saya yang membahas mengenai konsep bullying dan permasalahannya terhadap mental. Teman-teman sekalian, di sekitar kita pasti banyak ditemui kasus perundungan baik secara emosional, fisik, verbal maupun cyber. Perundungan seperti ini dapat menyebabkan masalah terhadap kesehatan mental seseorang loh. Perundungan atau dalam bahasa Inggris disebut bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Dilansir dari Wikipedia, perilaku bullying dapat menjadi kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan, dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, gender, agama, seksualitas, ataupun kemampuan. Bentuk-bentuk dari bullying ada dua, yaitu penindakan fisik dan penindasan psikologis. Penindasan fisik seperti menendang, memukul orang lain yang dapat membuat seseorang cedera, dan penindakan psikologis seperti penghinaan yang dapat membuat trauma psikologis, ketakutan, depresi, kecemasan, ataupun stres terhadap orang lain. Bullying dapat terjadi ketika seseorang merasa dirinya lebih unggul dibanding orang lain. Biasanya banyak terjadi pada remaja yang mendapat pola asuh yang salah, sehingga mereka dengan mudah melakukan kasus bullying terhadap temannya. Lantas, apa yang bahaya dari kasus bullying? Bahayanya adalah ketika bullying terus-menerus terjadi, kesehatan mental seseorang akan menjadi rusak. Kesehatan mental seseorang sama pentingnya dengan kesehatan fisik dari orang tersebut. Banyak hal yang dapat terjadi ketika mental seseorang sudah rusak. Contoh yang paling umum adalah rusaknya masa depan para korban bullying. Dan kasus yang terparah atau yang paling parah dapat mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia. Kita ambil contoh remaja yang melakukan kasus bullying. Mereka merasa lebih hebat dibanding korban bullying tersebut. Lantas, penghinaan dan kekerasan fisik pun dilakukan ketika para korban tersebut melakukan perlawanan. Kasus tersebut sampai ke telinga guru bimbingan konseling mereka. Tindakan para remaja yang melakukan bullying ini hanya akan dianggap sebagai kenakalan remaja biasa. Dan untuk menjaga nama baik sekolah, pihak sekolah akan menyuruh remaja dan para korban untuk berbaikan atau proses pemberian wejangan untuk tidak mengulangi kenakalan tersebut. Lantas, apa yang terjadi dengan para korban bullying? Mereka akan merasa takut karena perilaku remaja yang tadi, selalu merasa cemas terhadap seorang, takut untuk berteman dengan orang lain, tidak percaya diri terhadap penampilan mereka, dan selalu merasa bahwa diri mereka kurang dalam sesuatu. Itu pun jika kasus bullying tersebut selesai pada saat pemanggilan tersebut. Bagaimana jika kasus tersebut masih terus berlanjut, dan para korban masih terus merasa bahwa dirinya terancam? Para remaja cenderung memilih jalan tercepat dan tanpa berpikir panjang. Banyak kasus yang ditemui di Indonesia ataupun di luar, para korban akhirnya bunuh diri karena tidak sanggup untuk menjalani hidup jika diri mereka masih terus merasa terancam. Kesimpulan yang dapat saya ambil, bullying hanya akan mendatangkan perilaku negatif baik korban maupun pelaku. Peranan orang tua dan guru amat sangat penting dalam membangun karakter anak sejak masih dini, agar tidak ada lagi kasus bullying yang terjadi. Saya berharap agar setiap korban yang sudah menjadi korban bullying dapat mendapat perawatan mental agar mereka dapat sembuh dari trauma psikis akibat bullying. Dan harapan saya juga agar para orang tua dan guru dapat mencegah anak-anak ke depannya untuk melakukan bullying.
Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan ilmu bagi kita semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak penggunaan kalimat yang berbelit-belit dan penyampaian yang kurang luas. Manusia tidak luput dari banyak kesalahan. Semoga teman-teman dapat memaklumi dan mau memaafkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.